Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita telah memasuki minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang senantiasa menyertai hidup kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di dalam semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang menerangkan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Topik minggu kita ialah menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Sebab itu, supaya kita tidak terseret oleh arus dunia, maka kita harus mempunyai iman yang teguh. Sebab iman itu adalah perisai yang akan menyelamatkan kita dari kuasa jahat. Tuhanlah sumber pertolongan, sebab kita telah dimenangkan atas kuasa kegelapan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genaplah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu,
supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah hati, supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu, agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah kedua dan maksudnya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertawa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita, serta memohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memenangkan kami dari kuasa kegelapan dunia ini, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menang karena kuasa kebangkitannya. Tetapi Tuhan, di dalam zaman yang semakin maju, masih ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih hidup di dalam kuasa kegelapan. Tidak percaya dengan kekuatan kuat kuasa-Mu yang menyelamatkan setiap orang yang hidup di dalam pergumulan. Oleh karena keinginan daging, ada orang yang tega mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Percaya kepada petenung paranormal, penelah, dan penyihir, kepada pemantra, ataupun bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu.
dan dikuatkan menghadapi dunia ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami, dan lepaskanlah kami dari kuasa kegelapan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tahu bahwa gerejamu HKBP Cibinong masih terus bergumul dan berjuang untuk menyelesaikan proses pembangunan gerejamu. Kami yakin akan kuat kuasa dan pertolongan-Mu yang akan selalu menuntun dan menguatkan kami di dalam proses pengerjaan pembangunan ini, sehingga ini menjadi persembahan kami dan menjadi sarana bagi kami untuk beribadah, bersekutu, dan semakin mengenal-Mu Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi gereja ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi tempat ini, sehingga pembangunan gereja kami bisa berjalan lancar. Kami berdoa baik untuk para pekerja dalam proses pembangunan maupun untuk kebutuhan dana serta hal yang lainnya. Kami percaya hanya Engkau saja yang mencukupi dan menyertai. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau menjawab kerinduan kami. Ya Tuhan Allah, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami, mampukan kami untuk tetap beriman teguh hanya kepadamu. Ya Allah Bapa kami mohon kiranya Engkau melayakkan kami agar kami boleh datang ke hadirat-Mu. Janganlah kiranya Engkau menutup hati dan telinga-Mu terhadap seruan doa kami. Janganlah kiranya Engkau menutup mata-Mu melihat pergumulan yang sedang kami alami. Kami lelah ya Tuhan, rasanya kami sudah tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan ini. Setiap hari kami terus mencari jawaban atas permasalahan yang kami alami, namun kami belum menemukan jawaban itu ya Bapa. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa janji-Mu nyata bagi orang-orang yang setia kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, kiranya Engkau menggantikan permasalahan yang sedang kami hadapi ini dengan sukacita dan berkat daripada-Mu. Kami tahu bahwa segala sesuatu adalah Engkau yang merencanakan, dan kami paham bahwa Engkau lebih tahu mana yang terbaik bagi kami. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, bimbinglah kami agar kami kuat dalam melewati pencobaan ini. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan atas seruan kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik.
melainkan aku berkenan kepada pertobatan fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Marilah kita membacanya secara bergantian. Juga beberapa tukang mimpi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Pertama, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Lindung Hasibuan, tutup umur 55 tahun, suami dari Ibu B. Borunai Baho, alamat Jalan Tapos RT 1 RW 2 nomor 29 Cimpaun, sektor 8. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberi kekuatan serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. 2. Keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 23 Agustus 2020 untuk kas jemaat Rp22.399.500, untuk pembangunan Rp19.525.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, jemaat HKBP Cibinong, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14 mengatakan begini: apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah
atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenu, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, topik kita minggu ini adalah menang atas kuasa kegelapan. Dan dari firman yang saya bacakan tadi, kita mendengarkan tentang larangan Tuhan untuk praktek okultisme atau praktek perdukunan. Dari bahan yang saya baca kemarin dijelaskan mengenai seorang orang Amerika yang terkenal atau mungkin dapat disebut sebagai punya titel doktor dalam tanda kutip dalam hal okultisme, karena kemampuannya untuk mempergunakan kuasa setan yang akhirnya bertobat dan dibaptiskan menjadi orang Kristen. Apa alasan orang ini meninggalkan praktek perdukunan sehingga masuk kepada agama Kristen, mengikuti Yesus, menyembah Tuhan? Menurut pengakuan beliau begini, selama ini dalam hidupnya dia piawai dalam menggunakan kuasa setan, mengetahui tentang nasib seseorang di masa depan, mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, atau bahkan dia juga bisa mengirimkan kuasa setan untuk membunuh lawan-lawannya. Tapi ketika dia bertemu dengan satu ayat dalam Alkitab, dia mengetahui bahwa apa yang dikuasai atau dimiliki oleh setan sebagai kuasa itu sebenarnya jauh di bawah kuasa Roh Kudus. Makanya Paulus mengatakan begini, sebab roh yang kita miliki bukanlah roh penakut, roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dia sendiri menyaksikan bahwa siapa yang dilindungi oleh Tuhan, kuasa-kuasa setan yang dia kirim tidak akan mempan untuk membunuh orang tersebut. Itu makanya dia kembali bertobat dan menjadi murid Tuhan. Peristiwa yang kedua dijelaskan, diberitahukan, ada dua orang ditemukan dalam satu ruangan tertentu yang kakak beradik meninggal dengan leher terpotong begini. Setelah pihak polisi mengetahui kejadian tersebut, pihak polisi mencari, mengetahui kenapa kok ada dua orang kakak beradik begitu. Itu kakak beradik dari satu keluarga. Diketahui bahwa kemarin di tempat itu dilakukan ibadah atau ritus pemujaan setan. Setelah ditelisik lebih mendalam, ternyata di dalam ibadah pemujaan setan itu ada acara untuk meminta sesuatu dari setan. Mereka harus mengorbankan anak mereka, sehingga keluarga ini rela memberikan anaknya, putrinya, kakak beradik untuk dipersembahkan kepada setan. Dari kedua peristiwa ini, apa yang mau kita katakan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata di abad 21 ini, abad kita yang kita sebut modern sekarang, praktek perdukunan atau praktek okultisme atau pemujaan setan, satanisme,
masih tetap ada. Padahal itu dari dulu sudah dilarang oleh Tuhan, bahkan sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan. Makanya tadi di ayat 9 dikatakan, apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, jangan engkau belajar berlaku, jangan coba-coba untuk mengikuti praktek perdukunan. Apakah praktek-praktek ini masih sering kita lihat di dunia kita, di lingkungan kita? Masih. Apalagi orang Batak masih kenal dengan para datu. Ada orang yang hanya untuk menentukan tanggal pestanya saja, dia harus pergi ke dukun, Parbinoto, orang pintar. Ada juga orang yang ingin mengetahui siapa jodoh anaknya, pergi kepada peramal. Ada orang yang ingin mengetahui nomor togel, pergi dia ke dukun. Itu semua adalah bentuk-bentuk sederhana dari perdukunan atau okultisme. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau itu masih ada di antara kita umat Kristen di zaman sekarang ini, Tuhan katanya akan menghalau. Tadi dikatakan di ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Artinya, barang siapa yang melakukan perdukunan, Tuhan sendiri tidak senang atau merasa jijik dan akan menghalau mereka dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin kita bisa merasakan, atau mungkin bisa kita telisik dulu ke belakang. Kalau di antara kita ada yang bergumul, kenapa sih dua-dua saya nggak pernah dijawab? Kenapa bagi saya sulit ada berkat bagi Tuhan? Dan kenapa ada seseorang yang sampai merasa ketakutan dengan masa depannya? Jangan-jangan Tuhan tidak senang dengan perilaku kita karena kita percaya kepada praktek perdukunan. Saran saya, terutama bagi jemaat HKBP Cibinong yang masih punya kepercayaan kepada jimat-jimat, kekebalan, atau yang lain-lain, mulai sekarang buanglah itu. Kalau engkau tidak ingin anak-anakmu nanti menderita karena itu. Kenapa? Ini yang mau kita lihat dari nats kita. Kenapa okultisme dilarang oleh Tuhan? Yang saya pelajari dari nats ini ada 3 hal. Pertama, okultisme itu atau praktek perdukunan itu dalam bentuk apapun, semua katanya adalah salah satu bentuk kekejian bagi Tuhan. Kekejian, kenapa disebut kekejian? Coba bayangkan, mereka itu mempersembahkan korban bakaran, yaitu anak laki-laki atau perempuan, hanya kalau mereka ingin memperoleh sesuatu dari Tuhan. Ada juga orang pada zaman sekarang ini ingin kaya atau ingin begini begitu, sampai dia mengorbankan anaknya. Yang saya kenal itu ada. Memang dia punya kekayaan, usahanya maju, tapi salah seorang anak perempuannya jadi gila. Pertanyaannya, untuk apa semua kekayaan itu kalau jiwa anaknya itu akan hilang? Mungkin ada orang yang telah dirasuki oleh pikiran dunia ini yang ingin benar-benar ingin kaya sampai mengorbankan anaknya. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejiannya di mana? Coba bayangkan. Anak itu adalah anugerah atau berkat Tuhan. Anak itu adalah pemberian Tuhan. Tapi demi dunia ini, ayahnya atau orang tuanya memberikan ciptaan atau pemberian Tuhan itu kepada dewa yang bukan miliknya. Makanya disebut sebagai kekejian. Rela membunuh anak
hanya demi dunia ini. Dia tukarkan jiwa anaknya demi memperoleh dunia ini. Itu adalah kekejian. Jadi alasan yang pertama, semua praktek perdukunan adalah kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, kenapa praktek okultisme dilarang oleh Tuhan? Tadi disebutkan di ayat 13 begini, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Berarti yang kedua alasan Tuhan melarang okultisme. Tuhan tidak rela anak-anaknya atau hambanya beribadah dengan ibadah yang tercela. Ibadah kita harus murni. Sekali pengikut Tuhan, tetap pengikut Tuhan. Jangan ikut yang lain. Ada banyak orang ke gereja ya ke gereja, tapi menipu jalan terus. Berdoa ya berdoa, tapi mencuri jalan terus. Ke gereja, pertanyaan, tapi ngomongnya kotor terus. Tuhan ingin orang yang beribadah kepadanya, ibadah yang murni, tidak tercela. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita harus berusaha membersihkan hati kita. Lupakan semua kekurangan-kekurangan orang lain. Lupakan semua segala niat-niat jahatmu terhadap orang lain. Lupakan semua tujuan-tujuan lain selain daripada ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita datang beribadah, ingat langsung saya fokus di ibadah ini. Saya ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi alasan yang kedua, kenapa okultisme dilarang? Tuhan tidak ingin kita hidup beribadah dengan ibadah yang tercela. Yang ketiga, kenapa Tuhan melarang okultisme? Karena okultisme adalah ciri dari ibadah orang yang tidak mengenal Tuhan sepenuhnya. Kita menyebutkan Tuhan itu, salah satu sebutan Tuhan yang paling kita kenal adalah Maha kuasa, Maha kasih, Maha mengasihi, Maha menguasai. Artinya Tuhan itu adalah satu-satunya yang paling tinggi dan paling agung. Dia Maha. Kalau ada kekuasaan di bawahnya, itu masih dibawa oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus lebih tunduk kepada yang Maha daripada yang kurang, yang dibawa level Tuhan. Nah, kalau ada orang yang memuja setan selain Tuhan, berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha. Karena masih ada orang lain di samping Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Katanya, tidak boleh ada Tuhan yang lain yang kita anggap sama atau mirip kekuatannya dengan kekuatan Tuhan. Mungkin di dunia ini ada orang yang kuat, tapi bagi Tuhan itu tidak seberapa. Mungkin di dunia ini ada orang yang kaya, tapi bagi Tuhan itu juga hanya pemberian. Dan oleh karena itu, Tuhan melarang kita untuk menyembah selain Tuhan, apalagi melalui praktek-praktek perdukunan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pesan dari khotbah kita pada hari ini, jangan menduakan Tuhan. Tidak ada yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih tahu, yang lebih kasih selain daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menang. Jangan pernah terperdaya oleh kuasa dunia ini.
Dunia ini memang bisa berkilau-kilauan dan membuat kita tertarik, tapi tetaplah setialah kepada Tuhan. Kita harus menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjauhi semua yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Semua praktek-praktek yang mendukakan hati Tuhan. Kami diajar supaya percaya hanya kepada Tuhan saja dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan saja. Tiada yang lebih tahu masa depan kami selain daripada Tuhan, dan tiada yang lebih baik bagi kami selain daripada keputusan Tuhan. Oleh karena itu, kami harus tunduk berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terima kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa jiwa
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.